kami hormati, Camat Kemerajen beserta stafnya juga yang kami hormati, dan Ramil 1 Kecamatan Kemerajen, dan Ramil 11 Kecamatan Kemerajen yang kami hormati juga, Kapolsek Kecamatan Kemerajen juga yang kami hormati, Kepala Desa Sibalu beserta seluruh perangkatnya juga yang kami hormati, Ketua BPD beserta seluruh anggotanya yang kami hormati juga, pendamping desa Kecamatan Kemerajen juga yang kami hormati, peserta sosialisasi pelatihan hukum Pemdes Sibalung juga yang kami hormati. Sosialisasi pelatihan hukum Pemdes Sibalung Rabu 14 Desember tahun 2022 tanpa ada suatu halangan apapun. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini dari awal sampai akhir nanti akan membawa kemaslahatan bagi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari kami pemerintah desa dengan kegiatan ini hanya punya harapan nanti dalam penyelenggaraan APBDes untuk tahun 2026 akan lebih cermat dalam mensikapi, karena ini ada anggaran dari PAD, dari dana desa, kemudian dari bantuan keuangan dan terusnya, biar dalam pelaksanaan kita, karena kita adalah suatu pemerintahan desa, satu kesatuan yang tidak berpisah antara kepala desa, perangkat desa dan lembaganya, untuk melaksanakan tidak ada kesalahan, tidak ada kekeliruan, karena dengan kekeliruan dalam pelaksanaan ini rawan dengan hukum. Maka dengan kali ini nanti dari pihak narasumber akan menyampaikan secara detailnya. Sementara itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan juga Mas Krisna ya. Saya hormati juga dari Kejaksaan di Banyumas yang dalam hal ini baru dalam perjalanan. Saya hormati Pak Kapolsek Pak Ramil, Pak Kades dan Perangkat, Pak Bupati dan Kota, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, Pak Burza dan Pak Fitnas, semuanya saja yang dihormati. Rasa syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala pada khusus pada kesempatan ini. Kita semuanya bisa bersama-sama, khususnya ini penyuluhan hukum yang mana pada kesempatan ini hadir dari Polres dan juga dari Kejaksaan Negeri Banyumas yang masih dalam perjalanan, dan juga termasuk kita semuanya yang di kesempatan ini. Sholawat wassalam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita terus syafaat dan fitrah yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang akan mendapat syafaat dan pertolongan Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk penyuluhan hukum dan juga termasuk sosialisasi ini merupakan suatu hal kebutuhan yang ada di kita semuanya. Karena apapun bentuknya, kita semua adalah negara hukum. Artinya setiap kehidupan yang ada di kita semuanya diatur oleh hukum. Baik itu tahu atau tidak tahu, mengerti atau tidak mengerti, semuanya dianggap tahu. Oleh karena itu, alangkah baiknya dan bagusnya kita juga belajar bersama untuk bisa memahami, mengerti, berkenaan dengan hukum. Dan juga pada kesempatan ini, terutama juga realita yang ada di kehidupan masyarakat, itu banyak sekali, khususnya ada permasalahan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan hukum dan sebagainya, nanti bisa kita
Seperti kemarin juga ada yang tanya tentang restorasi justice dan sebagainya. Yang sebenarnya itu sudah suatu hal yang pernah kita laksanakan, terutama baru-baru ini. Karena restorasi justice atau bisa dengan kesepakatan itu memang terkadang memang dibutuhkan, karena itu memang sudah menyelesaikan yang ada di wilayah. Ya, cuma kalau yang menyelesaikan daripada kita semuanya yang bahkan tidak istilahnya terregistrasi. Kalau yang menyelesaikan dari Polres, dari Polsek, ini bisa terregistrasi. Karena yang terutama khususnya ini berkenaan dengan yang ada di lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini nanti juga hadir di Polres, kita persilakan untuk menyampaikan sosialisasi termasuk penyuluhan pada kita semuanya, khususnya yang ada di Desa Sebaru, juga berikutnya dari Jaksa Agung yang sudah berjalan. Dan apabila nanti kira-kira yang perlu ditanyakan, belum paham, belum tahu, silakan bertanya. Bapak Ibu sekalian hormati, barangkali juga hari ini juga banyak sekali kegiatan, termasuk di Sedamulia Niaga nanti misalkan Pak Polsek ke sana juga masih melakukan nanti memang biasa yang sifatnya harus kita lawan untuk penyelesaiannya. Itu aja sementara dari saya. Sudah siang, nanti waktu sebelumnya saya silakan lebih dari Polres menyampaikan paparan dan sosialisasi dan juga penyuluhan pada kita semuanya. Terima kasih dari Tauhid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di sini mungkin di awal kami juga menyampaikan kepada perangkat desa maupun unsur BPD, ya kita mengingat bersama lah di sini. Mungkin di sini untuk bapak-bapak sekalian lebih mengetahui dan lebih dulu mengenal tentang teknis dalam pengelolaan keuangan desa. Di sini dalam pengelolaan keuangan desa, di sini kami dasarnya dari pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Ini untuk kami ya, untuk pihak polisian. Kalau untuk tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Itu untuk kami di pihak polisian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ini Bapak Ibu sudah tahu nih tentang desa nih. Terus peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Yang keenam ada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Yang ketujuh Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Mungkin di sini sebelumnya juga ada peraturan dari Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa. Ini ada juga. Terus nomor 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas ya di kepolisian, terus yang terutama di desa nih, di perangkat desa harus benar-benar dipedomani. Karena kalau tidak mempedomani dasar hukumnya, bagaimana dalam melakukan pelaksanaannya, kan tidak ada acuannya. Nanti bisa saja terjadi baik pelanggaran administrasi, biayanya mungkin sampai yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Di sini ada pengertian dana desa. Dana desa itu adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Mungkin di sini berapa Pak Kades untuk dana desanya? 1 koma nggih. Wah, ini termasuk besar ini. Nggih. Oh, luas ya, luas nggih. Ini 1 koma nggih. Di sini asasnya 1 transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Ini dari pemerintah pusat digelontorkan dana desa. Tujuan utamanya adalah ini Bapak. Jadi nanti ketika Bapak-bapak merancang sebuah APBDes kaitannya dengan anggaran di desa itu, penggunaan-penggunaannya, kalau dana desa tujuan utamanya yang pertama, yang paling prioritas adalah ini. Prinsipnya dalam pengelolaan keuangan di sini ada tuh, yaitu 1 keadilan, 2 kebutuhan prioritas, 3 kewenangan desa, 4 partisipatif, 5 swakelola dan berbasis sumber daya desa, 6 tipologi desa. Nah, di sini dari masing-masing desa di wilayah Kabupaten Banyumas mungkin memiliki karakteristik dari segi geografis, rencana pembangunan jangka menengah, dan APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini dananya dari asalnya dari mana? Dari APBN, apa dari APBD? Kalau yang dari asli desa itu sendiri dari PAD ya. Prioritas nih ya, tadi disampaikan dalam prinsipnya nih. Yang kedua adalah prioritas. Yang pertama untuk pembangunan desa, ini dana desa, lingkungan pemukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi. Terus program prioritas nasional, kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, desa wisata. Yang lagi tren desa wisata nih Pak Ibu sekarang ya. Untuk pemulihan ekonomi, nah di nasional pun di sini ada namanya Satgaspen, di kami ada Satgaspen, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, yang kebetulan unit kami dari unit Tipikor yang tergabung dalam Satgaspen bersama-sama dengan Pemda. Di sini ada mungkin yang sekarang yang terbaru itu ada penanganan inflasi daerah ya Pak Camat ya. Itu yang lagi sedang dilaksanakan oleh Pemkab Kabupaten Banyumas. Kebetulan kalau dalam acara kegiatan-kegiatan untuk penanganannya bagaimana itu melibatkan dari kami dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Penanganan bencana di sini kesiapsiagaan bencana alam, penanganan bencana alam non alam, penanganan kejadian luar biasa lain, bantuan langsung tunai. Untuk di desa Sebalung ini bencana alam nggak ada ya Pak, atau banjir atau longsor berarti ya Pak? Siraun ya, oh ya siap. Mungkin di sini yang mungkin masuk ke yang poin keempat ya, mungkin ya Pak, bantuan langsung tunainya ya. Lanjut ya Pak. Ini tugas dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi di sini yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu diantaranya kami dari pihak kepolisian, terus yang kedua dari kejaksaan, dan yang ketiga dari KPK. Jadi bisa saja di kami tidak dilakukan penanganan, bisa dilakukan oleh kejaksaan, bisa juga langsung oleh KPK. Seperti itu. Jadi kewenangannya itu ada pada 3 lembaga ini. Yang satu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dilibatkan beberapa institusi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi disebabkan korupsi sudah masuk dalam kategori extraordinary crime. Ini luar biasa lah ya di sini. Dan penanganannya juga harus luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Pak. Korupsi. Nah, pengertian korupsi di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara. Kalau di negara jelas ya, yang dilakukan oleh PNS atau perangkat desa ya, perangkat ya di sini ya. Kalau perangkat kan bukan PNS ya Pak, di aparatur negara kan ya, ini ya. Kalau di swastanya itu ya karyawan. Jadi korupsi itu bisa
di negara, kalau untuk negara itu dilakukan oleh PNS atau kepala negara atau perangkat desa, kalau di swasta di sebuah perusahaan itu juga bisa dikatakan sebagai korupsi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi tidak hanya untuk ini untuk untuk Pak Kades, bukan untuk pribadi saja. Mungkin Pak Kades menguntungkan orang lain, bisa dikatakan itu sebagai korupsi. Jadi ada pasal yang mengatur tentang hal itu. Korupsi seringkali terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran atau penerimaan baik instansi pemerintah, perusahaan swasta dan sebagainya. Di sini kami mengutip dari GAM teori ya, GAM teori ya. Salah satu teori korupsi menurut Jack Collins, yaitu GAM teori, menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah yang pertama serakahan, dua ada kesempatan, tiga kebutuhan, dan yang keempat adalah pengungkapan. Nah, ini yang disebut dari GAM teori. Untuk selanjutnya, di sini ada jenis tindak pidana korupsi. Yang jelas ini merupakan unsur-unsurnya, Pak. Unsur-unsurnya, yang pertama menyebabkan kerugian keuangan negara. Ini yang unsur yang pertama, menyebabkan kerugian keuangan negara. Untuk yang kedua jenisnya yaitu suap menyuap, baik yang memberikan atau yang menerima, itu. Terus penggelapan dalam jabatan. Nah, ini kalau penggelapan dalam jabatan biasanya kalau di kepolisian itu trennya ke perusahaan swasta, itu yang sebagai karyawan dia menggelapkan keuangan dari perusahaan tersebut. Pemerasan, mungkin ada pengalaman di Pak Kades, pemerasan kemarin sudah selesai nah itu Mas Krisna itu Pak Kades yang menangani itu. Alhamdulillah Pak Kades. Tapi ini sebagai pengalaman yang sangat berharga Pak Kades. Untuk pertama dan yang terakhir, kalau ada suatu hal yang seperti itu, Pak Kades kan sekarang sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, terutama yang di atasnya Pak Kades, Pak Camat, harus dirasani dulu lah. Pak Camat, ini ada seperti ini bagaimana Pak Camat? Perbuatan curang. Nah, ini perbuatan curang di sini banyak di sini untuk pekerjaan fisik banyak Pak. Nah, itu yang perlu diwaspadai itu pekerjaan fisik, RAB-nya berapa? Nanti di situ anggarannya berapa, kebutuhan materialnya berapa, terus pelaksanaannya berapa hari. Nah, di situ kan tertuang jelas di sini dalam pekerjaan itu. Nah, itu volumenya termasuk di sini nanti. Kalau tidak dilakukan pengawasan yang ketat, terjadi perbuatan curang, volumenya berkurang, mungkin, terus pekerjaan mungkin sampai tidak selesai, jangan sampai. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini benturan kepentingan dalam pengadaan. Di sini biasanya untuk pengadaan barang jasa, swap kelola atau lelang? Swap kelola ya, lelang ya. Kalau ini temennya dari ini sih ada sih kebanyakan lelang Pak Camat swap kelola kalau untuk lelang jarang mungkin kalau untuk pekerjaan besar siap. Nah itu misalkan kalau lelang itu ini rekanan dari si A, si B, si C, ini termasuk di sini benturan kepentingan gratifikasi. Gratifikasi berian hadiah kepada pejabat yang berwenang. Pak Kades misalnya mungkin saya biar bisa melaksanakan pekerjaan di sini. Ini Pak Kades misalnya itu. Nah, operasionalnya di Pak Kades. Nah ini Pak Kades nih gratifikasi ini. Atau mungkin dari PPKD ya di sini ya. PPKD kaur dan kasih. Nah sampai menerima dari pihak ketiga nanti. Terus lanjut Pak. Ini definisinya tadi gratifikasi. Yang pertama gratifikasi adalah hadiah kepada pegawai di luar
gaji yang telah ditentukan, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Ini gratifikasi. Kategorinya di sini, Bapak Ibu. Jadi banyak. Nih. Mungkin Bapak Ibu tidak diberikan uang secara langsung, tapi di situ ada fasilitas lain. Tapi dalam hal ini yang memberikan fasilitas tersebut ada sangkutannya dengan pelaksanaan pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa di desa. Yang perlu diperhatikan ya. Suap menyuap yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat. Di sini ada dua, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Misalnya di sini PPKD atau misalnya Pak Kades di sini mengetahui kalau perbuatan itu dalam pengadaan barang dan jasa itu dalam pelaksanaan pekerjaan di desa salah, tapi di sini diam saja. Nah itu yang dimaksud tidak berbuat. Tapi kalau yang berbuat, misalkan ini atas rekomendasi dari Pak Kades, ini atas rekomendasi dari PPKD, tapi di situ nanti bisa menimbulkan kerugian keuangan negara. Ini yang dimaksud berbuat. Bisa dipahami Bapak Ibu? Antuk mau kopi ini monggo di sana. Penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Untuk Bapak Ibu di sini perangkat kan sudah dari awal pengenalan sudah diterbitkan SK nih. Nah di situ monggo Bapak Ibu untuk dibuka kembali SK-nya. Di situ ada poin-poinnya, terus sebagai apa jabatannya. Kalau untuk jabatannya monggo dipelajari di Permendagri sebagai mungkin terus tata kelola desa, struktur organisasi tata kelola desa. Di situ tugas dan tanggung jawabnya apa, monggo dipelajari masing-masing. Misalkan kau perencanaan, dia tugas tanggung jawabnya apa, itu wajib diketahui. Karena nanti kaitannya dengan hal ini dalam jabatannya dia sebagai apa, atau dia melaksanakan tupoksinya enggak, seperti itu. Pemerasan yaitu memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ini Pak Kades lebih berpengalaman. Lanjut loh. Perbuatan curang, perbuatan melanggar aturan dengan cara memanipulasi data, memalsukan laporan keuangan, mengurangi kuantitas dan kualitas atau mutu dalam pengadaan barang dan jasa, bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ini dari yang pertama, memanipulasi data. Nah, ini dari segi perencanaan pertama ini RAB-nya berapa, apa yang harus dimasukkan, misalkan kebutuhannya apa saja. Misalkan dalam pengadaan pembangunan apa kok tidak dibutuhkan barang ini, tapi kok dimasukkan, ini termasuk memanipulasi data. Terus markup harganya dari pembeliannya sekian rupiah menjadi sekian rupiah. Ini termasuk perbuatan curang. Dalam pengadaan ini indikasinya di sini ada beberapa. Yang kalau yang sudah pernah mengalami ya jangan diulangi. Dilakukan perubahan depannya jangan dilakukan.
indikasi pidana dalam penyaluran bantuan sosial. Nah, untuk semenjak COVID ini bantuan sosial itu banyak sekali ya Pak. Sampai masyarakat itu sendiri takut gak kebagian. Padahal di situ pemerintah sudah mengagendakan semuanya bakal terjaring ya, menerima bantuan sosial. Yang satu pertama itu pemotongan bantuan sesaat sebelum dibagikan, pada saat dibagikan atau setelah dibagikan mungkin ada pemotongan dari nggak ada ya, ada ya, alhamdulillah. Yang kedua pemalsuan data ini yang sudah meninggal tetap dicantumkan dan dicairkan, nggak ada ya, nggak ada. Baik perorangan maupun kelompok. Nah mungkin di sini yang mendapatkan kerabat-kerabat dari Kades maupun Kades, nggak ada nggih? Nggak ada. Alhamdulillah. Pemalsuan laporan pertanggungjawaban, pemerangan kuantitas dan kualitas. Mudah-mudahan kita bisa dalam diskusi ini bisa banyak bercerita dan jawab permasalahan yang terjadi khususnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mohon izin kalau saya berdiri saja boleh Pak? Ya. Pertama sekali saya memperkenalkan diri, saya Alheri Nanti. Ada yang nama sudah bisa ditebak, saya berasal dari Sumatera Pak Haji. Pak Ibu. Ditugaskan menjadi Mas baru bulan ketiga sebagai kasih pengelola barang bukti dan barang rampasan. Sebelumnya saya di Jakarta di Kejaksaan Agung, agak lama di sana, dan tugas sebelum di Jakarta itu di Aceh. Kebetulan orang tua ibu orang Minang, bapak orang Aceh, jadi ya aslinya ya Jawa Tengah, seperti itu. Mudah-mudahan dalam penyampaian ini tidak ada kesan bahwasanya cara bicaranya kurang kultur Banyumasnya yang ini, karena satu baru bergaul juga baru 2 bulan di sini, bulan ketiga kami di sini, sehingga dalam penyampaian nanti kami mohon maaf apabila nanti kultur yang sedikit tidak pas baru wilayah kita sehari-hari sebagai saudara kami dari Banyumas, khususnya desa Sibalu, Kecamatan Konferensi. Saya juga tutur metodenya berkata, jadi mohon dimaklumi saja ya Pak ya. Mudah-mudahan dalam rangka NKRI ini kita sama-sama menuju satu tujuan kesatuan. Saya berterima kasih kepada kami dari Polres sudah menggambarkan tentang tata kelola keuangan sosial. Itu juga saya nyimak dari yang saya datang sudah cukup gamblang disampaikan bagaimana tata kelola pemerintahan dalam skala sektor kecil atau pemerintahan desa dalam pengelolaannya. Jangan sampai terjadi penyimpangan. Tadi juga digambarkan tentang kasus-kasus umum yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan, tentang penyimpangan dan bagaimana aturan regulasi tentang pemberantasan dan korupsi tadi disampaikan di Undang-Undang 20 tahun 2021, penyempurnaan dari Undang-Undang 31 tahun 2009 tentang pemberantasan dan korupsi sudah disampaikan kepada rekan kami. Kami hanya mengulangi saja tentang tantangan dan masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Kurang lebih apa yang akan disampaikan ini mengulang saja apa yang juga sudah rekan-rekan kami penyelenggara pemerintahan desa sudah paham seharusnya menurut ini apa itu pemerintahan desa, apa itu keuangan desa. Bagi kita aparatur perangkat desa sudah paham masalah ini, karena kita tahu dalam hak dan kewajiban kita sehari-hari selaku aparatur perangkat desa itu sudah diatur di dalam undang-undang yang tertinggi sampai peraturan menteri yang membawahi desa, dan di lingkup terkecil di lingkungan kabupaten juga ada peraturan bupati yang mengatur secara hierarki dari atas. Ini hanya mengulang saja apa itu pemerintahan
keuangan desa. Nah, begitu juga undang-undang yang menjadi acuan, yaitu Undang-Undang Desa, Undang-Undang 2012 juga mengatur tentang apa dana desa, tujuan pengelolaan keuangan, kemudian kaitannya dengan pendapatan sumber pendapatan desa yang salah satunya adalah dana desa yang berasal dari APBN. Nanti ini di kopi di-share saja ke saudara-saudara kita ini khususnya dengan para pemerintah desa. Kemudian menjadi bahan acuan dasar untuk menggali lebih banyak lagi. Ternyata dalam rangka pengembangan pemerintahan desa kita ada aturan regulasi yang mengatur. Nah ini sebaiknya harapan kita dari penegak hukum adalah mau ingin tahu tentang masalah hukumnya dulu, tentang hukumnya dulu, tentang aturannya dulu. Baru nanti kita bicara tentang sudah tahu hukum, sadar hukum, taat hukum, seperti itu. Nah, untuk bisa tentang kerjasama desa-desa ini dengan pihak ketiga ya, pemanfaatan tanah pemakmuran desa, tanah bentuk ya Pak ya. Nah, mungkin bisa disamakan lah. Tidak ada, cuma ada istilahnya tanah yang dikelola oleh desa, dimiliki oleh desa, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, seperti itu. Tidak ada. Nah, ada di desa lain, kecamatan yang kami juga hadir sebagai yang bertemu dengan Bapak Ibu seperti ini, mengerjasamakan pemanfaatan tanah yang dimiliki oleh desa, namun ternyata secara regulasi karena sifatnya adalah sewa menyewa kontrak, jadi ada tidak berimbang dalam pengelolaan itu. Nah ini yang perlu menjadi penekanan supaya desa tidak hanya sebagai pemilik atau penguasa saja, tapi dia bisa lebih mendapat oleh manfaat lebih daripada sekedar tanda kutipnya menyewakan atau menerima uang sewa. Kalau ada di sini, nanti kami akan berdiskusi lebih jauh dengan pihak kecamatan. Nanti akan menginventarisir desa-desa mana saja di wilayah kita, khususnya desa Kembanjen, mana ada kerjasama tentang pemanfaatan aset tanahnya. Seperti itu, karena ada nilai di posisi strategis nilainya komersil, ternyata ada menjadi minat dari pihak ketiga atau pihak luar untuk memanfaatkannya. Terkadang terjadi posisi yang tidak seimbang. Nah ini yang perlu jadi catatan kita. Lanjut. Nah ini sebenarnya ada lebih diperkecil bisa sebenarnya, cuma dengan cara satu sisi administrasinya baik, dari sisi pencatatan tadi sempat dibahas sama rekan kami dari Polres untuk satu kegiatan itu bagaimana pencairannya, apakah didahulukan dulu atau di apa tadi istilahnya Pak, di SPP kan dulu ya. Nah seperti itu, apa ada uang persentase DP dulu dari apa macam-macam. Artinya ada sisi penata usaha yang sebenarnya sudah kita lakukan, tapi sudah tertib tidak. Nah, tertib ini berdasarkan apa? Berdasarkan pedoman. Apakah pedoman tentang penata usaha dan pengelolaan keuangan anggaran desa itu sudah sesuai dengan aturannya atau belum? Mungkin maksudnya baik dalam melaksanakan program, mencapai tujuan program supaya terlaksana. Tapi ketika melaksanakan sesuatu hal, program kegiatan, tapi tidak dilandaskan atas pedoman yang benar, keliru juga. Gitu. Karena ada sisi administrasi yang dilanggar atau sisi prosedural yang dilanggar. Karena kaitannya kita dengan tata kelola keuangan atau sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena tidak bisa berdasarkan biasanya seperti itu. Nah, kan sering terjadi di meja-meja situasi ya. Pada saat misal situasi terburuk adalah tadi sempat sampaikan, penegakan hukum itu adalah cara yang paling terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi ketika kita berada di posisi situasi seperti itu, maka sisi apa yang membantu kita? Kalau bukan tata kelola penata
perusahaan dari sisi administrasi yang tercatat baik. Terkadang bagian yang membidangi pencatatan atau pengelolaan keuangan menunggu sampai direkap dulu sebulan baru dicatat. Itu keliru. Sebaiknya saran kami adalah setiap kegiatan langsung dicatatkan, sehingga tidak ada sifat manusia ini kan lupa, teledor, memori kita terbatas, penyimpanan kita terhadap ternyata ini kemarin berada di sini dan berpindah lagi tempat, hilang buktinya. Nah ini terkadang akhirnya dibuat yang sesuai aslinya alias palsu. Nah itu yang bahaya. Artinya apa? Setiap kegiatan langsung dicatat, tidak usah menunggu rekapan. Rekapan itu berkaitan dengan laporan bulanan saja. Tapi kalau kegiatan sehari-hari atau insidental terjadi, hari ini memiliki kegiatan keseluruhan, mengeluarkan anggaran segala macam, dicatat langsung. Jangan baru menunggu akhir bulan baru dicatat. Lakukan saja. Kegiatan itu kalau dicicil dia nggak akan berat. Tapi kalau kita diburu di akhir penghujung waktu, beban, lembur segala macam, sakit. Nah kalau dilakukan secara dicicil per kegiatan, maka satu, administrasi akan rapi. Dua, beban tugas kita nggak akan berat. Itu buat simple. Nah, kita bicara penata usahaan dari sistem keuangan. Tapi ini mumpung akhir tahun, kita enak bicara masalah skema ini. Karena apa? Kita akan bicara perencanaan kegiatan atau program kita di tahun depan, di 2023. Yang kita akan berkaitan dengan program jangka menengah, kemudian rencana keuangan, kemudian anggaran pendapatan desanya. Nah, di sini bicaranya. Artinya apa? Ada satu sistem atau forum bagi aparatur inti desa untuk membuat rancangan keuangannya di tahun depan. Nah, nanti bagaimana mekanismenya? Nantilah prosedurnya. Apakah melalui persetujuan segala macam, kemudian dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan kita sesuaikan dengan program kegiatan. Tadi disinggung soal prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa itu juga ada aturan khususnya. Yang artinya adalah mana kegiatan yang paling penting dan mendesak saat ini itu yang dilakukan. Misal Bapak merencanakan 6 program di 2023. Dari 6 itu pertimbangkan mana yang sifatnya sangat penting dari sisi waktu mendesak harus segera dilakukan, kemudian yang dampaknya sangat luas ke masyarakat kita. Karena itu yang paling dibutuhkan saat ini. Taruhlah dia di posisi nomor 1 dalam program kita. Berurut ke bawah, tergantung kepada skala prosedur atau panduannya rumit. Nah ini diperlukan. Bagaimana nanti apakah koordinasi dari camat ke dinas yang membawa desa, dinas Permendes itu dilakukanlah. Apakah ada forumnya nanti, forum komunikasinya, atau diklat singkat tentang pembuatan laporan yang seragam di Banyumas. Bisa terjadi. Kemudian peningkatan kapasitas pemahaman pembuatan laporan dan lain-lain itu sama. Kemudian update aturan jumlah petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis. Karena apa? Peraturan itu selalu diupdate sama pemerintah atau membuat regulasi, membuat aturan. Makanya kita yang di bawah ini harus selalu juga ada aturan barunya nih tentang pembelanjaan keuangan atau tentang prioritas penggunaan dana desa. Kita harus cari tahu. Jangan nanti kita merasa mas ternyata masih pakai aturan yang lama yang ternyata sudah tidak diberlakukan. Itu keliru. Nah, mudah-mudahan nanti di bidang kita, di desa kita ada yang selalu senantiasa mengupdate peraturan itu, mencari tahu. Kemudian ada forumnya. Kurang lebih seperti itu secara singkat untuk mengantarkan diskusi kita. Saya kurang minta maaf apabila ada tutur kata atau cara penyampaian yang kurang pas. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan menjawab ada satu pertanyaan panjang lebar ada 3 pertanyaan. Ini Pak Kades mau juga?
Silakan kalau ada pertanyaan Pak. Kita sambil diskusi aja. Ya, terima kasih dari kami, dari pemerintahan desa kepada sumber dari kami maupun dari Kapolres. Ini kami sering mengalami kejadian yang selama ini kami belum tahu cara penyelesaian. Sebagai contoh, ada A, kemudian minta damai, tapi ujung-ujungnya ganti rugi. Nah, dalam pernyataan atau berita acara di situ akhirnya muncul angka sekian juta misalkan. Betul, itu memang terjadi. Kemudian yang kedua kalinya perkelahian, ujung-ujungnya langsung di damai di tingkat RT desa maupun Agus minta ganti untuk pengobatan dan sebagainya. Di situ ada pernyataan dan terusnya juga ada angkanya. Dan ini juga unik pada saat saya menjalani ketua RT dulu tahun 97, ada kasus di wilayah kami perselingkuhan. Nah, kemudian damai, dengan damainya tersebut korban minta angka 8 juta satu pun. Ya, pada saat itu banyak yang mendampingi, ada dari RT yang lain, RW dan seterusnya. Di situ gembung minta 8 juta, sehingga transaksi tapi di kemudian hari. Nah, aku rasa aman ya Pak. Tapi pada saat itu kemudian ada yang melaporkan itu bahwa pemerasan. Saya selaku ketua RT pada saat itu juga ikut dilaporkan ikut dalam transaksi mediasi pemerasan. Saya dipanggil ke Kapolsek. Nah, ini kan, ini di wilayah kami sering terjadi. RT damai, akhirnya ujung-ujungnya sudah orang tidak, orang belum damai. Nah, seandainya itu terjadi, itu langkah yang terbaik seperti apa? Ini hampir setiap minggu, setiap bulan ada kasus-kasus seperti ini. Mari juga ada Hal seperti itu terjadi. Cuma yang perlu jadi penanganan kita itu adalah bagaimana penyelesaian permasalahan. Dalam mengambil permasalahan itu tidak ada penegasan ya, harusnya bahwasannya kalau sudah terjadi mediasi atau damai di sini ya tidak ada lagi setelah ini tidak ada lagi upaya-upaya lain. Misalnya seperti itu, berhentilah, selesai di situ. Misalnya cukup sampai di forum, apakah perwakilan desa atau seperti apa. Kalaupun misalnya sampai membuat pelaporan, misalnya kita sekarang juga sistem hukum kita juga ada istilahnya restoratif justice untuk beberapa kasus tertentu, di mana apabila si terlapor dengan pelapor ini terjadi kesepakatan damai, maka perkara yang dilaporkan itu tidak dilanjut atau ditutup atau diberhentikan sampai di situ, Pak. Sebenarnya itu juga memindahkan forum perdamaian melalui lewat jalur melaporkan dulu ke polisi, kan seperti itu. Sampai tahap kejaksaan itu bisa juga sampai di RJ itu terjadi atau restoratif justice. Cuma kembali lagi ke permasalahan yang telah disampaikan tadi, ternyata ketika ada kesepakatan damai muncul nilainya, kan itu tadi permasalahannya. Makanya di awal tadi saya tanya, ini forum ini terjadi cukup selesai di forum desa saja atau melalui jalur adat. Misalnya kalau kita punya forum adat untuk penyelesaian, kita juga punya Kamtibmas ya. Kemudian apakah di forum lewat jalur hukum misalnya. Tapi ketika Bapak gambarkan tadi sudah ada forum penyelesaiannya didamaikan, minta angkanya, tapi ujung-ujungnya kok melapor pemerasan, berarti di dalam forum yang kita jadi itu belum selesai sebenarnya, belum ada kata sepakat berapa nilai tanda kutipnya kalau minta ganti rugi. Misalnya kalau misalnya perkara kasusnya itu pemukulan, luka, yang katanya tadi untuk mengganti pengobatannya misalnya,
mungkin bisa dipertimbangkan bagi yang menyelesaikannya, penengahnya atau mediatornya itu, apakah mengganti biaya perobatannya saja plus biaya setelah dia berobat itu menanggung sakitnya sampai sembuh. Nanti takarannya berapa itu kan sifatnya berdasarkan rembuk bersama atau kesepakatan, kan seperti itu. Tapi kalau ternyata setelah terjadi forum damai itu salah satu pihak melapor, berarti belum sepakat kata-kata yang tadi, belum terjadi kesepakatan. Bisa jadi ada pemaksaan, apa ya? Oh, kamu harus bayar segini, enggak kamu dilaporkan. Karena kalau kasus perselingkuhan tadi, berarti salah satunya kan terikat pernikahan ya, enaknya kalau masih pakai KUHP yang lama kan perzinahan terjadi, karena salah satunya terikat perkawinan, pernikahan. Berarti yang merasa dirugikan pasangannya ya bisa membuat aduan bahwasanya yang pasangannya dengan pasangan selingkuhnya itu kan sudah berbuat perzinahan, kenapa malah dibalik diserang sebagai pemerasan? Nah, itu juga keliru menurut saya. Sedangkan yang bersangkutan sudah korban, karena apa? Pasangannya selingkuh sama orang lain. Kok yang orang lain yang selingkuh itu yang balik menyerang dia dengan pemerasan? Dia pun punya hak untuk mengadukan pasangannya sendiri, pasangan sahnya, dengan si partner selingkuhannya itu dalam melakukan perzinahan. Tapi dalilnya adalah privat sifatnya. Karena apa? Yang penting terjadi tanpa paksaan. Tidak ada paksaan, penipuan ataupun uang balik, pemaksaan, bujuk rayu supaya mereka mau bersepakat, itu keliru. Sama ketika Bapak membuat perjanjian dengan orang lain, artinya ada kehendak. Kalau tidak ada kehendak, tapi karena dipaksa, ditekan, bisa saja larinya tadi ke pemerasan, karena kamu harus sepakati uang segitu. Nah, yang namanya kesepakatan itu adalah kemauan atau kehendak kedua belah pihak untuk menuangkan apa yang mereka sepakati di dalam risalah atau catatan atau berita acara apapun lah judulnya. Artinya ada catatan perdamaiannya atau berita acara perdamaiannya atau kesepakatannya. Artinya apa? Ada kemauan kedua belah pihak. Yang satu mau begini, yang satu mau begini, ketemu. Terjadilah kesepakatan. Tapi tidak ada dalam kesepakatan itu yang namanya unsur paksaan, bujuk rayu, tekanan. Itu yang penting. Kemudian yang disepakati itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang, tidak boleh. Artinya apa yang disepakati itu bisa dilaksanakan oleh yang berkewajiban dalam kesepakatan itu. Misalnya, kamu berkewajiban untuk mengganti biaya pengobatan sekian, setuju tidak? Kalau dia keberatan, tidak setuju angkanya, berarti tidak ada kesepakatan. Itu loh Pak. Kalau kesepakatan itu terjadi karena dia dipaksa, diancam, nah bisa saja kesepakatan itu sudah melanggar undang-undang dan kemungkinan yang bersangkutan punya hak untuk melaporkan, kan begitu. Intinya adalah kehendak. Itu aja Pak. Ada kemauan untuk sama-sama mencapai tujuan yang sama, gitu aja. Mungkin ada tambahan dari rekan kami. Menyelesaikan suatu permasalahan itu di mana Pak? Di rumah. Oh ya, saran dari kami, ketika menyelesaikan suatu permasalahan, carilah tempat yang netral. Satu, mungkin di balai desa ya, di balai desa. Atau yang kedua di kantor kepolisian. Itu tempat yang netral. Yang kedua, hadirkan saksi. Hadirkan saksi. Di sini saksi bukan dari satu dari para pihak yang berperkara ya di situ ya. Yang kedua dari pihak yang berwajib. Di sini ada kepolisian, di sini di desa masing-masing sekarang itu juga ada Babin Kamtibmas, juga ada Pak Babinsa. Hadirkan dalam acara mediasi tersebut. Ya. Dan di sini bisa dijadikan sebagai mediator. Ya.
ketika dalam penyelesaian permasalahan dengan cara dilakukan mediasi seperti itu dan tidak terjadi kesepakatan, misalkan di desa tidak terjadi kesepakatan, nah ini kesepakatan kan itu atas kesadaran dari masing-masing pihak ya Pak Kades. Misalkan unsur tadi yang kita tanyakan kembali juga, ini adanya peristiwa seperti itu, kerugian yang dialami misalkan setelah misalkan dari kecelakaan ya, pertama ya, kecelakaan deh, ditafsir kerugiannya oleh pihak bengkel mencapai 1 juta. Nah kalau mintanya 10 juta, 15 juta kan tidak wajar ya. Nah itu yang menjadi catatan seperti itu Pak Kades. Menjadi tidak wajar di sini bisa saja, wah ini memanfaatkan adanya kejadian seperti ini, kamu kalau enggak diselesaikan nanti saya laporkan, apalagi seperti itu, laporkan kepada pihak yang berwajib kan. Nah di sini ada nggak unsur memaksanya di situ ketika dia harus melakukan seperti itu, harus dalam batas yang wajar. Karena di kami pun di pihak kepolisian, di pihak kejaksaan sekarang ada istilah restoratif justice. Di situ penyelesaian perkara di luar ranah peradilan, tapi di sini mekanismenya itu diatur. Di kami ada perpol, di kejaksaan ada perjak gitu, perjak gitu. Di situ ada aturannya yang mengatur bagaimana syarat-syaratnya, syarat khususnya bagaimana, syarat umumnya bagaimana, terus perkara apa saja yang bisa dilakukan restoratif justice seperti itu. Tapi di sini ada pihak dari kepolisian ataupun kalau di ranah kejaksaan dari pihak kejaksaan. Ada di situ. Di sini Bapak selama yang tadi jangan sampaikan ke kami itu dalam penyelesaian masalahnya sudah atau belum menghadirkan dari pihak, misalnya dari pihak kepolisian, Babin Kamtibmas, juga dari Babinsa, sudah atau belum? Ada. Terus terjadi kesepakatan pada saat itu enggak? Korban dan pelaku. Ada mediatornya ya di situ ya. Mediatornya Pak Kades. Oh Pak Kades. Tapi Pak ini juga. Oh Pak Kades juga nih. Oh, kamu nih Pak Kades nih. Pertanyaan yang lain lah. Oh 97 lama banget ya Pak Kades. Belum, saya belum jadi polisi Pak. Tapi masih terngiang sampai sekarang. Oh, sepertinya gitu. Ya masih gelap. Berarti Pak Kades trauma nih gitu. Oh, iya. Harus butuh penanganan khusus ini Pak Kades. Trauma personil. Jadi untuk kedepannya Pak Kades, misalkan ada suatu permasalahan di desa lah nih, jadi pastikan namanya orang bermasyarakat kan pola pikirnya itu tidak sama nih. Ada yang kepengennya A, ada kepengennya B, terus padahal tujuannya adalah C, tapi mengedepankan ego sektoral masing-masing sehingga terjadi perpecahan seperti itu. Disinilah adanya perangkat desa dan kepala desa hadir. Nah, di situ satu. Yang kedua ada Pak Babin Kamtibmas, ada Pak Babinsa. Telepon saja Bapak ketika memerlukan kehadiran beliau-beliaunya seperti itu. Mungkin kalau ini bisa diselesaikan secara desa, bisa sampai dengan desa. Mungkin kadang kan sampai ada yang sampai tingkat di kecamatan, tidak selesai. Carilah tempat yang netral, polsek terdekat. Untuk kedepannya Pak Kades, biar nggak trauma kalau ada permasalahan di masyarakat. Dulu saya seperti ini, besok kalau saya menyelesaikan seperti ini lagi ngomong boten atau Pak. Nah itu Pak tadi Pak seperti itu. Terus ketika ada terjadi kesepakatan, misalkan di situ ada nominal istilah gimana nih, ganti kerugian atau ganti untung nih biasanya. Ganti kerugian nih kalau harusnya nih, jangan ganti untung nih. Adanya seperti itu. Oh. Jadi permasalahan itu sudah diselesaikan secara musyawarah. Dan itu udah keluar nominal sekian, dan nominal sekian itu sudah disepakati dari kedua belah pihak, dan itu disaksikan sama perangkat desa, RT RW dan kepolisian, polsek, dan itu udah sah, udah sepakat. Bahkan itu membuat pernyataan tanda tangan di atas materai 10.000.
Yang jadi pertanyaan sama Pak Lurah tadi itu, ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu yang tidak terima nuntut. Kenapa? Itu kok ada tuntutan seperti itu? Nah, pihak ketiga ini yang ngomreng-ngomreng lah. Itu nuntutnya ke siapa, Pak? Ya nuntutnya sama yang menyelesaikan situ. Oh, yang menyelesaikan permasalahan situ. Padahal di situ sudah disepakati dari kedua belah pihak, itu maksudnya Pak. Bukan melaporkan kepada pihak kepolisian ya? Sudah lah. Maksudnya bahkan di situ ada pihak ketiga itu bukan melaporkan kepada pihak kepolisian bukan ya? Itu belum melaporkan, bahkan belum teriak-teriak mau dilarikan secara hukum seperti itu. Oh, Terima kasih. Gini, jadi ketika seseorang melaporkan suatu adanya peristiwa pidana atau tindak pidana kan biasanya di sini adalah para pihak yang terlibat langsung di situ, baik korban atau keluarga korban. Dari sini pun kami ketika menerima laporan adanya seperti itu, kita telah dulu Pak, kami telah dulu. Gini Pak, saya nambahkan lagi. Iya, monggo silakan. Waktu itu memang awal itu dilakukan oleh polisi. Kalau tidak keliru, itu perkara perselingkuhan atau perzinahan. Cuman dari kepolisian waktu itu kesulitan untuk mendapatkan saksi dan barang bukti. Lah karena kepolisian tidak bisa menghadirkan barang bukti dan saksi, akhirnya kepolisian dalam hal ini Polsek memberikan kewenangan kepada Babinmas untuk menyelesaikan. Kalau berdasarkan pengakuan, iya kedua belah pihaknya anus itu apa? Wis bantingan ya itu. Cuma kalau dibuktikan dengan saksi dan barang bukti itu tidak gampang, sehingga kepolisian menyerahkan kepada Babinmas maupun kepada Babinmas untuk diselesaikan di tingkat musyawarah. Nah karena berdasarkan pengakuan tadi kedua belah pihak rembukan waktu itu berapa? 5 juta sampai sekarang pun belum dibayar. Karena apa? Kalau tidak keliru, pihak ketiga itu menduga aparat dalam hal ini oknum Babin maupun Babinsa maupun RT maupun kepala desa dianggapnya sebagai instansi lembaga, orang yang mau apa itu membuat persekongkolan pemerasan. Padahal mereka sudah sepakat. Memang barang bukti dan saksi kesulitan, kepolisian saja nggak bisa. Dan mereka sudah membuat surat pernyataan sendiri berdasarkan pengakuan 5 juta. Urung dibayar, malah perkaranya disebarluaskan mambrat-mambrat. Laporan mana maring Polsek. Padahal sementara Polsek itu sudah menyerahkan. Tapi ada embel-embel 5 juta itu tadinya mereka sudah lega dengan uang 5 juta. Ini karena di kompori oleh pihak ketiga, itu namanya lembaga, instansi yang membuat pemerasan dan dengan korban lapor nang Polsek ini. Kepri. Anu udah apa? Muter gitu loh Pak. Kepolisian saja untuk membuktikan perzinahan, perselingkuhan tidak bisa, kemudian diselesaikan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, ujungnya adalah uang 5 juta, laporan benar. Nah ini kesulitannya seperti itu. Apakah restorasi justice yang dimaksud seperti itu apa keliru? Pertanyaan, monggo silakan jawab. Iya, saya izin jawab nih. Di sini kan sekarang ya untuk program dari Pak Kapolri sendiri nih, di Kejaksaan juga adanya restorasi justice nih. Di situ sebenarnya semua perkara itu bisa dilakukan restorasi justice. Tapi di sini di aturannya itu ada syarat umum dan syarat khusus yang mengatur. Jadi kalau tidak memenuhi syarat khusus dan syarat umum yang mengatur itu, berarti perkara itu tidak bisa dilakukan restorasi. Gini aja Pak, biar nggak usah bertele-tele. Tadi persyaratannya apa Pak? Khusus dan umum. Syarat umum yang seperti apa, syarat khusus yang seperti apa, dengan kasus yang demikian, monggo. Biar kita ini paham. Karena di desa itu paling sering Pak perkara perselingkuhan seperti itu. Syarat khusus yang seperti apa? Dan menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. Saya kembalikan lagi, perkara ini
di sini menimbulkan suatu keresahan atau penolakan dari masyarakat atau tidak? Misalkan di desa ini adanya kasus perselingkuhan itu sampai booming lah, beritanya itu kemana-mana. Terjadi apa enggak seperti itu? Enggak, sebaliknya gimana? Kan bisa dilihat dari di kondisi wilayah ini bagaimana. Yes. Masyarakatnya sendiri gimana? Responnya atas di sini, iya, yang selanjutnya. Tapi dari 2 orang, ketika 2 orang bisa mempengaruhi orang 50, bisa saja menjadi kerusakan. Nah ini tugasnya Pak Bobin untuk mengkoordinasikan masyarakat dengan perangkat desa dan kepala desa. Ada kadus di sini, kadus otomatis dia bisa mengendalikan masyarakat. Iya, bisa saja kan justru mengakibatkan konflik sosial. Ini kelompok sana, kelompok sini, akhirnya terjadi tawuran di desa itu. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Nah, contohnya yang kemarin terjadi adanya bom bunuh diri itu kaitannya dengan terorisme ya. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, residivis. Jadi ketika dia udah ini di luar dari tadi perselingkuhan, misalkan dia pencurian kok mau direstoratif justice, ini kan asas manfaatnya, keadilannya itu bagaimana kan tidak ada kan. Pasti di masyarakat terjadi penolakan kan seperti itu. Nah, tadi yang Bapak sampaikan saya kaitannya di situ tidak adanya saksiran. Itu dipersilakan saja bagi korban. Di sini kan persinahan salah satunya atau keduanya itu sudah mempunyai hubungan suami istri. Itu kan yang bisa melaporkan adanya kejadian tersebut. Diarahkan saja untuk dilaporkan. Nanti di kepolisian di Polresta kan nanti dari unit PPA yang akan menangani bagaimana perkaranya, nanti berproses dulu dari tahap kan, terus dari hasil permintaan keterangan para saksi nanti bagaimana dengan alat buktinya sudah terpenuhi atau belum. Kalau tidak terpenuhi nanti bisa diberhentikan, digelarkan. Di sini kita mekanisme gelar perkara jadi bicara yang prosedural karena masyarakatnya tadi yang dia mengancam seperti itu, dia akan melaporkan si A si B, bicara prosedural saja. Ketika tidak bisa diselesaikan di level bawah, naik ke atas. Seperti itu. Di atas pun nanti ketika penyelesaiannya dengan sesuai prosedural, dengan administrasi dan sebagainya ya dilaksanakan. Dan siap, yang namanya orang pasti ada yang puas dan ada yang tidak. Tapi bagaimana peran kita untuk menjelaskan posisi kasusnya seperti itu agar para pihak bisa memahami. Nanti ketika unsur terpenuhi kita lakukan kenaikan ke tingkat penyidikan sampai di penuntutan di kejaksaan sampai di persidangan. Apabila tidak, kami berhentikan di tingkat penyelidikan. Ketika ada ancaman seperti itu, Pak Kades yang jauh, biarkan saja, laporkan saja kan gitu ke siang kan seperti itu. Nanti di pihak kepolisian kan akan ditelaah, dipelajari. Di sini pun di kejaksaan ketika ada pemberkasan kita pun dikoreksi sama beliau-beliaunya dari kejaksaan. Apakah bisa perkara itu untuk disidangkan? Bagaimana Bapak? Cukup? Cukup atau cukup? Cukup, gak ada yang pertanyaan. Jadi intinya di sini garda terdepan kalau dari kepolisian adalah Pak Babin Kamtibmas gitu. Jadi nanti kalau ada suatu permasalahan sedikit saja, ibaratnya di sini Pak Babin Kamtibmas harus mengetahui lubangnya di desa Sibalung ada berapa kayak gitu istilahnya seperti itu. Nah,